dikatakan bahwasanya muhibbun laisa yadri man yuhibbu. Orang ngaku cinta tapi dia nggak tahu siapa yang dicintain sebenarnya. Makanya buat cewek-cewek hati-hati, jangan sering-sering dengar gombalan buaya-buaya
darat yang ada bukan yang ada di sini. Insya Allah yang di sini sih insya Allah nggak ada bedanya. Nggak, insya Allah nggak ada bedanya buat sama orang-orang yang soleh insya Allah. Karena ya kan? Ya. Karena apa? Karena memang segala sesuatunya itu dimulai dari nadratun, dari pandangan, ya kan? Nadratun, pandangan dulu, ya kan? Saling menatap kan kayak gitu. Nadratun wabtisamatun, udah ngelihat, saling melihat wajahnya, tahu-tahu udah senyum-senyum sendiri, kan kayak gitu. Wabtisamatun, wasalamun, terus ngomong apa? Ini masa senyum-senyum sendiri, pasti ada gairah hati itu. Nah, ini yang namanya nafsu tadi. Fasalamun, ngucapin salam, hai, ya kan? Say hello, mungkin nggak hai langsung, mungkin dari Instagram kan kayak gitu kan orang, ya kan biasa gitu, ngegodanya kan kayak gitu. Fasalamun fakalamun, baru mulai conversation, ngobrol. Famau'idun faligau, janjian ketemuan akhirnya menjadi sesuatu hal yang tidak diberkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ngaku cinta kepada Nabi, kita harus tahu caranya, jangan sampai kita salah untuk mencari cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena cinta kita kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah cinta yang sebenar-benarnya, yang menjadikan makhluk yang lain, hamba-hamba yang lain akan dekat kepada kita tanpa kita berbuat suatu hal yang mungkar, yang tidak diridha oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita sebagai umatnya Nabi, banyak hal yang perlu diperhatikan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita di kehidupan kita banyak yang memiliki waktu untuk belajar, menuntut ilmu agama, bisa kita manfaatkan. Fa habadha, maka bersungguh-sungguhlah dan berbahagialah. Kalau kita ada waktunya, kita manfaatkan dan jangan sampai kita buang-buang waktunya. Tapi kalau nggak bisa bagaimana? Kalau nggak bisa juga, sekiranya kita mau duduk di tempat-tempat orang yang soleh ataupun orang yang berilmu. Karena duduknya kita di tempat tersebut tidak akan pernah celaka. Tidak akan pernah celaka tempat duduk orang-orang yang alim ataupun orang yang soleh. Karena ilmu itu berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ilmunya Allah itu tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Sehingga ulama juga mengatakan la yashqa bihim jalisuhum, duduk mereka tidak bakal celaka. Allah memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang walaupun hatinya ini untuk menuntut ilmu itu sedikit, tidak ada gairah kan kayak gitu, tapi ada usaha, dia mau jalan atau mau mendengar, Allah kasih itu jalan, Allah kasih itu kemudahan di dalam hatinya. Dan juga semuanya, siapa saja yang ingin menjadikan waktunya penuh dengan ilmu, maka manfaatkan waktu tersebut. Walaupun kita tidak menuntut ilmu seperti orang yang mondok nyantri, enggak lah kan kayak gitu. Tapi haus, tamak, rakus di dalam menuntut ilmu. Karena Imam Syafi'i dalam salah satu syairnya, beliau menyampaikan syaratnya bagi orang yang menuntut ilmu adalah al-hirs, yaitu sifat tamak, rakus di dalam menuntut ilmu. Yang pertama yaitu al-hirs, tamak, rakus di dalam menuntut ilmu. Wadu aglin, punya akal yang sehat, benar-benar dia memang mau mencari ilmu. Dan juga memiliki modal, mau belajar modalnya apa? Modal badan, modal pikiran, modal harta. Mau berangkat, oh iya keluarin hartanya kan kayak gitu. Naik motor pakai bensin kan kayak gitu, naik mobil pakai bensin juga kan kayak gitu. Masa mau belajar nggak ngeluarin apa-apa kan kayak gitu? Atau mau jalan kaki silahkan kayak gitu, ada modalnya kan kayak gitu. Kalau nuntut ilmu yang semisal pondokan kan kayak gitu. Wa musahabatil ustad, mengenali kepada para guru mereka, dan juga
wajtihad dan memiliki kesungguh-sungguhan di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keadaan kita insya Allah mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk selanjutnya. Karena orang tidak bisa merubah keadaannya kecuali dirinya yang mau berubah. Allah tidak akan merubah keadaan seseorang kecuali diri orang tersebut yang merubahnya. Orang ingin dia bertobat, tapi dia tidak tahu caranya bertobat. Ada nggak sih yang kayak gitu? Orang bilang saya ini udah tobat dari perbuatan yang jahat gitu ya, atau yang zalim kan gitu. Tapi dia nggak tahu apa itu syarat taubat, apa itu permulaan daripada taubat. Ada yang tahu nggak permulaan dari taubat itu bagaimana? Ada yang bilang kan saya ini habis hijrah. Hijrah itu artinya apa sih? Intigal minal makan ilal makan al akhar. Hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang dimaksudkan ya ini hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah menuju kota Madinah. Dan ini menjadi sebuah yang umum. Kata hijrah ini menjadi satu kata yang umum di masyarakat kita, masyarakat Indonesia, warga plus 62 nih. Ini jadi sesuatu yang umum hijrah. Tapi tahu nggak sih muqaddimahnya hijrah itu apa? Muqaddimah atau permulaan hijrah, sebelum Anda mengetahui apa itu syaratnya taubat, Anda harus tahu apa itu muqaddimahnya hijrah. Di sini Al-Imam Al-Ghazali beliau menyampaikan ada 3 hal yang menjadi syarat muqaddimah ataupun permulaannya sebuah taubat ataupun hijrah yang dimaksud oleh anak-anak muda zaman sekarang. Apa yang pertama? Yang pertama yaitu mengingat bagaimana buruknya dosa-dosa kita selama kita hidup. Waktu kita lagi berbuat maksiat, ini permulaan taubat seseorang itu ketika kita bisa mengingat segala bentuk puncak dosa kita yang paling gede, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar, kita mengingat itu tadi permulaannya seperti itu. Kita ingat ghayat gubhidz dzunub, buruknya kita punya dosa. Yang pertama. Adapun yang kedua yaitu mengingat bagaimana ugubah, balasan nanti Allah kalau kasih kita azab ataupun bala yang bakal kita ditimpa oleh Allah, oleh kita akibat apa yang kita kerjakan semasa di dunia. Kita dulu suka ninggalin sholat, gitu. Suka ya hal-hal yang nggak ada manfaat, berbuat yang haram kan gitu, minuman yang keras atau ngumpul-ngumpul yang nggak ada yang manfaat kan kayak gitu. Ini kita mengingat daripada syiddatul uqubah. Apa balasannya? Balasannya sangatlah banyak. Balasan daripada apa yang kita kerjakan, dan itu menimbulkan murkanya Allah Subhanahu wa taala dan marahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi yang kedua yaitu kita harus tahu bagaimana kerasnya nanti azab daripada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat apa yang kita kerjakan semasa kita berdosa kala itu. Adapun yang ketiga yaitu mengingat bagaimana lemahnya diri kita, bagaimana rapuhnya di jiwa kita, diri kita, dengan keadaan yang akan ditimpa kepada kita yaitu dosa-dosa kita, bagaimana kita akan melewatinya sehingga tempat yang paling berat dan menjadi ujung bagi seseorang yang berbuat dosa adalah neraka jahanam. Jadi 3 hal permulaan seseorang untuk bagaimana merasakan taubatan nasuhah. Ini menurut Al-Imam Al-Ghazali. 3 hal permulaan tersebut yaitu bagaimana dia mengingat buruknya dosa. Yang kedua mengingat bagaimana azab yang Allah timpakan kepadanya.
Dan yang ketiga yaitu mengingat lemahnya dirinya kelak bila dia ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dosa yang akan menyebabkan dirinya terlempar masuk ke dalam neraka jahanam. Adapun yang menjadi syarat sebuah taubat diterima setelah melewati 3 hal tersebut. Yang pertama yaitu an-nadam, yaitu penyesalan yang luar biasa. Penyesalan dengan apa yang kita kerjakan, penyesalan dengan lewatkan semasa hidup kita, waktu muda kita, waktu kita lagi kuat-kuatnya, waktu kita lagi berjaya-jayanya. Ketika Allah kasih amanah kepada diri kita, kita nadam, kita nyesel. Kenapa sih waktu kita lagi enak, kenapa sih kita nggak manfaatin waktu kita buat hal-hal yang baik? Kenapa sih waktu kita lagi jaya, lagi kuat, lagi enak lah urusan lah, kenapa sih kok nggak kita serahin ini hak untuk Allah Subhanahu wa taala? Karena orang banyak yang nggak tahu gimana dia nyampein haknya Allah, tapi dia pakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat di dunia. Allah kasih nih rezeki nih, mungkin di sini ada yang punya gawean atau kerjaan yang mungkin bagus, prospeknya baik, kan kayak gitu. Tapi hasilnya ini atau perbuatannya ini tidak ada syariat, tidak masuk di dalam syariat Allah. Cari hal-hal yang halal tapi dia nggak nyari hal-hal yang halal, tapi dengan cara-cara yang ghish wal ghil, menipu atau menipu lah ataupun membohongi orang lain. Walaupun hartanya banyak, hartanya melimpah, hartanya dia sedekahkan dengan cara yang tidak baik, dia mau cuci nggak bakal bisa kecuci itu harta. Mau dibikin modal usaha buat cara yang baik nggak bakal bersih itu harta. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala, innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyib. Karena Allah Subhanahu wa taala sungguh maha suci dan tidak menerima kecuali yang suci, yang bersih. Makanya ada ucapan dari para ulama bahwasanya apa? Habbah idza barakallahu laki hubub. Walaupun satu butir nasi, kalau Allah kasih keberkahan bersih dari hasil yang baik, pasti berkah hidup kita. Cukup untuk keluarga kita, cukup untuk diri kita, cukup untuk orang lain. Tapi hasilnya bersih, tapi caranya yang baik, caranya yang halal, nggak nipu, nggak bohong. Nah itu tadi. Ini adalah salah satu syarat daripada syurutut taubah. Yang pertama yaitu an-nadmu, penyesalan. Adapun yang kedua al-igla, mencabut permasalahan daripada akar masalah. Kita punya teman, kita tahu nih teman kita ini nggak bisa bawa kita buat kenal Allah Ta'ala. Jangan kamu musuhin dia, jangan. Kalau orang zaman sekarang kan tahu-tahu udah hijrah, udah pindah, udah bagus dirinya, dia ngejudge orang lain, ini orang masih rusak lah, nggak bakal berubah dia, nggak bisa, nggak boleh. Berarti hijrah kita itu bukan untuk Allah, untuk diri kita. Kalau hijrah untuk Allah, kalau kamu tahu ada teman yang seperti itu, doain, geret, bawa, angkut, bawa untuk jalan kebaikan. Makanya dikatakan bahwasanya barang siapa orang yang dia ini menghukumi suatu hal dengan dasar ini hukumnya Allah tuh seperti ini loh, ini orang pasti masuk neraka, ini orang nggak bakal taubat, nggak bakal dapat hidayah. Orang yang model kayak gini, maka kata dalam hadis Rasulullah SAW, maka orang yang menuduh orang lain ini nggak bakal masuk surga, ini nggak bakal dikasih hidayah, nggak bakal masuk surga dah, intinya lah kata Rasulullah SAW, maka Allah akan merahmati orang yang dia tuduh dan Allah akan memasukkan orang yang menuduh tersebut di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wailun lil muta'alli min ummati, kata Rasulullah SAW. Sungguh celaka bagi orang yang menghukumi sesuatu. Ini kata Allah, ini pasti orang masuk neraka, ini orang bakal
dilemparkan dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal ketika mencabut permasalahan taubat kita kepada Allah, maka kita harus benar-benar membawa sifat di dalam hati kita. Karena apa? Taubah, orang kan taunya taubat kan gitu, taubat atau at-taubah. Taubat itu apa sih sebenarnya? Taubat itu langkah yang memudahkan langkah kita untuk sanubari kita. Menurut ulama, at-taubah sa'yun mas'al qulub, yaitu jalan ataupun langkah yang melangkahkan hati, menghapuskan atau meninggalkan segala dosa. Sehingga al-iqla, mencabut akar permasalahan, pindah kita daripada tempat yang tidak baik, ini termasuk di dalam syarat syurutut taubah. Adapun yang ketiga yaitu alla ya'udi lil ma'asi, tidak mau kembali lagi kepada kemaksiatan. Kalau tidak mau kembali kepada maksiatan, maka di sini dikatakan oleh ulama jangan sampai kita mau ingat-ingat nikmatnya kita berbuat maksiat. Kalau orang kan ngaku udah tobat kan kayak gitu, dia ngakunya udah tobat nih, cuman dia kalau lagi duduk sama temannya dia bilang gue udah tobat nih, gue udah nggak berubah, gue udah berubah nih, aku udah nggak berbuat kayak gitu. Cuman ingat nggak waktu kita ini, waktu kita itu nggak boleh. Ngungkit-ngungkit masa lalu, gitu. Enggak, kita ngumpul aja, kita ngobrolin aja. Ada orang yang nggak tahu masa lalu kamu, aib kamu yang Allah sudah tutup, tapi kamu buka lagi. Bukankah Allah sudah nutup aib kita? Kenapa kita yang buka, kan kayak gitu. Tidak ada keadaan yang boleh membolehkan kita untuk membuka aib kecuali beberapa hal, kan kayak gitu. Beberapa hal, dan tidak bisa kita membuka aib kita itu sedangkan Allah sudah menutupi aib kita. Maka disampaikan di sini oleh ulama syarat yang ketiga yaitu alla ya'udu ilal ma'asi, tidak kembali lagi, nggak mau cari jalan lagi buat datang ke tempat maksiat atau berkumpul dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Sekiranya kita bisa menjaga diri kita, menjaga kualitas iman kita, dan juga menjaga teman-teman kita. Karena apa? Almar'u ala dini khalilih, seseorang itu tergantung teman duduknya dia. Kalau teman duduk kita ini jelek, maka jali sesu yu'addi, teman duduk yang jelek pasti nularin sesuatu yang jelek. Tapi kalau teman duduk kita yang baik, pasti teman duduk kita bakal menularkan yang baik. Mau nggak mau, karena kita duduk di situ, mau nggak mau jadi baik. Jadi gimana? Cari teman-teman yang bawa kita ke surganya Allah SWT. Karena apa? Dunia ini sebentar. Dunia ini sebentar aja. Banyak orang nanti di dunia ini sekarang nih, banyak yang dia bangga-banggain usahanya dia, bangga-banggain penampilannya dia, hartanya dia, mobilnya dia, semuanya dia banggain. Tapi nanti kalau sudah masuk di lubang 2x1 kubur, di situ dia baru tahu ternyata nggak manfaat itu semua, kayak gitu. Ada orang masukin apa ya, pansos apaan dia? Ya pansos apa yang dimasukin di Instagram itu ya. Dimasukin dia, ini kegiatan saya seperti ini, diliatin harta-hartanya dia. Ya, tapi dia nggak ngerjain tuh amalnya dia tuh, nggak ada amal. Ayo. Cuman pengen riya ataupun ujub, itu berbahaya. Walaupun orang yang lain ini nggak boleh kita juga memandang seseorang tersebut dengan pandangan hasud, nggak boleh. Cuman bagi orang itu sendiri gitu loh. Bagi orang itu sendiri tanpa dia sadari, dia itu sudah menunjukkan riya, kesombongan diri yang ada di dalam dirinya, menantang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti, seorang syahid almarhum Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti, beliau menjelaskan seseorang itu masuk ke dalam neraka itu bukan dia terhalangi karena dosa, bukan. Kan orang taunya kalau masuk surga, kalau masuk neraka itu karena dosanya dia, kan kayak gitu.
Beliau menyampaikan bahwasanya seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah itu terhalangi oleh Allah karena apa? Karena sifat takabur, sifat kibir. Karena sifat sombong. Kalau dosa semua orang berdosa. Adapun orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang tidak mau menerima nasihat, ini yang bakal susah banget masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia ngerasa dirinya udah paham. Gimana kita lihat sejarahnya Fir'aun? Fir'aun sombong, dia ngaku Tuhan, tenggelam sampai di sini ngomong aku percaya bahwasanya ada Tuhan selain Allah. Nggak diterima sama Allah. Malam yugharghar, selama ada di lehernya. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW juga menyampaikan tidak bakal masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sesuatu yang kecil seperti apa ya, biji atom apa yang kecil sekali itu. Di dalam hatinya sifat sombong atau minal kibir. Jadi bukan dosanya dia, dosa jelas. Cuman yang menghalangi orang tersebut yaitu apa? Sifat sombong orang tersebut yang memasukkan dirinya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau orang sombong, kita kasih nasihat, kita kasih tahu, dia malah nasihatin kita. Benar gak sih? Ente nih belum sugih aja hendak menasehati aku jar, bisa ngebalikin ya gitu. Baik sombong harta, sombong ilmu, sombong apa aja. Jadi bukan harta doang, ini semuanya. Sombong harta, sombong ilmu, sombong apa aja. Kalau dalam hatinya ada sifat kesombongan, diri siapapun juga dia masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah 3 hal. Permulaan taubat dan juga syarat daripada taubatnya seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang bisa kita ambil dalam perkumpulan ini, kita ambil yang baik. Kalau ada yang buruk dari diri saya, jangan dipakai, jangan diambil. Karena al-ilmu ilmullah, ilmu ini adalah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun insan mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Dan mudah-mudahan insyaallah ada sesi apa lagi ya? Udah tanya jawab ya. Ini udah waktunya ada 8:30 ya. 8:30 setengah 10. Panjangan ngomong nggak berasa. Iya. Ente pakai. Nah, oke, tadi kita telah menyimak secara seksama penyampaian dari Habib Alwi Al-Aidarus serta Al-Habib Abdullah Al-Aidarus, yang mana temanya tadi yaitu seputar perbanyak sholawat bikin bahagia. Nah, jadi kita ada sesi tanya jawab. Yang pertama yaitu laki-laki dulu ya. Dan ulun harap pertanyaan ini istilahnya kita fokusnya ke materi ini, yaitu agar tidak melebar, yaitu tentang perbanyak sholawat bikin bahagia. Nah, maka dari itu saya persilahkan untuk penanya laki-laki dulu. Siapa? Ada? Oh, Pian. Nggih. Ada mikrofon kah? Nggih. Tolong mikrofon ke. Mohon sebutkan nama, dari mana, langsung apa yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Cek. Volume. Cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Habib Abdullah Al-Idrus dan juga Habib Alwi Al-Idrus. Perkenalkan, nama ulun Rama, asal dari Handil Bakti, orang perbatasan jururang. Inggih. Jadi ini pertama kali hadir di majelis kopi yang bulan lalu belum bisa berhadir. Alhamdulillah bisa diberi kesempatan hadir langsung, bertemu langsung dengan Habib dalam keadaan sehat dan juga tidak kurang satu apapun. Amin. Langsung saja karena mungkin ada kesempatan yang lain untuk yang bertanya. Kita tadi sudah ada sedikit menyinggung tentang bulan Maulid yang insya Allah 2 hari lagi
kita akan sudah memasuki bulan Maulid seperti yang sudah dijelaskan Habib Alwi di awal tadi, bahwasanya bulan ini adalah bulan yang sangat mulia. Saya ulun teringat setiap ingin masuknya bulan Maulid, Al Habib Umar bin Hafidz selalu mengingatkan kepada santri-santrinya bahwasanya ayo kita sudah mendekati bulan Maulid, ayo kita berniat sebanyak-banyaknya, ayo kita berniat sebaik-baiknya. Itu disampaikan oleh santri beliau Al-Mukarram Guru Ilham Humaidi di majelis beliau. Namun pada saat itu beliau tidak menjelaskan secara rinci niat apa yang harus dipersiapkan, niat apa yang harus kita niatkan sebanyak mungkin saat kita memasuki bulan Maulid itu sendiri. Nah, ulun meminta mudah-mudahan bersedia untuk menjelaskan niat apa yang dimaksud para alim ulama untuk kita menghadapi bulan Maulid. Seperti itu, ulun terima kasih. Waktunya minta rela dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saudara tuh Rama. Benar tadi apa yang disampaikan oleh Rama, yaitu Al Habib Umar bin Hafidz, juga Al Habib Salim bin Abdullah Syatiri, guru-guru kita menyampaikan bahwasanya ketika memasuki bulan Maulid, kita ini harus memiliki persiapan. Karena yang kita hadiri, yang kita sambut ini adalah kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun niat kita persingkat, adapun niat yang kita terima daripada guru kita, yaitu niat untuk menghadiri satu peringatan Maulid ataupun Maulidin Nabi, setiap tempat Maulid lah, walaupun bukan di bulan Maulid, setiap tempat. Jadi diantaranya yaitu nawaitu an ahdura Maulidin Nabi mithla ma nawa aslafuna salih li ziyadatil taqwa wa li qurbillah wa li yartaji syafa'at Rasulillah. Jadi niatnya yaitu seperti ini, sebagaimana saya berniat sebagaimana niatnya para aslafuna salih, as-salafuna salihin, untuk menambahkan ketakwaan kita kepada Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dan juga untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama nawa aslafuna salih, sebagaimana niatnya orang-orang yang soleh. Jadi niat apa yang kita niatkan ini bukan murni dari niat kita, tapi kita memasukkan niatnya orang yang soleh karena amal ibadah mereka, karena ijtihad kehidupan mereka, dan juga ketakwaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja. Bisa antum kalau hafal langsung hafal, alhamdulillah, berarti Intel Pentium lagi dual core. Nah itu. Intinya banyakin niat. Apa aja niat yang baik, mau menabatkan rezeki, niatin, enggak apa-apa. Insyaallah mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Nah, tadi setelah pertanyaan telah disampaikan oleh Al Habib, lanjut kita sesi pertanyaan yang kedua, yaitu kita lanjut ke akhwatnya, yaitu wanita. Siapa yang ingin bertanya? Satu orang, dipersilahkan. Akhwatnya ada? Silahkan angkat tangan. Silahkan ibu-ibu kalau ada yang mau nanya, boleh di luar daripada tema, nggak masalah juga, insya Allah. Nah, boleh. silahkan. Ibu, iya. Ada mikrofonnya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Riri. Siapa? Riri. Riri, ya. Riri, silahkan. Ulun mau bertanya, akhir-akhir ini ulun sering merasakan insecure atau kecemasan-kecemasan hidup karena menurut ulun lebih tertinggal daripada teman-teman yang ada di sekitar ulun. Adakah nasihat-nasihat yang bisa diberikan kepada ulun dan teman-teman lainnya untuk mengatasinya? Terima kasih, minta rela. Nggih, Masya Allah. Memang kepada Mbak Riri tadi ya, bukan di masa sekarang aja. Sebenarnya banyak orang di
masa ini hidup dalam kegalauan lah bahasanya tadi. Merasa tertinggal daripada yang lain, merasa dirinya tadi serba kurang lah. Dikarenakan apa? Kurangnya duduk, kurangnya berkumpul, dan kurangnya menimba ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kembali ke dalam keharibaan Allah Subhanahu wa taala, kembali mempelajari apa sih gunanya kita ini di dunia ini itu apa? Yang seperti saya jelaskan tadi di awal, hidup kita tadi ini di dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada beliau. Cuman di sisi lain kita lebih memikirkan diri kita daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu permasalahan yang dimana membuat diri kita itu jatuh. Akan tetapi disinilah Allah memberikan satu kekuatan untuk hambanya tadi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak bakal menguji seorang hamba kalau hamba itu tidak kuat untuk mengerjakan apa yang diberikan ujian. Pasti sanggup, siapapun manusia. Nama manusia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala pasti sanggup, walaupun itu berat di mata orang lain ataupun diri kita. Pasti sanggup. Karena apa? Kadar manusia itu Allah sudah tahu takarannya. Jadi apa? Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satu tempat, satu orang atau siapapun yang bisa memberikan satu keringanan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Bangun di dalam sepertiga malam, tahajud. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita permasalahkan. Apapun. Karena apa? Ini antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada orang lain lagi masalahnya. Apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pasti diberikan. Jadi ini nasihat untuk saya pribadi dan untuk semuanya. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma di dalam beribadah 5 waktu aja, tidak. Bukan ibadah wajib, ibadah sunnah kita kerjakan juga. Apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk menambahkan ketakwaan diri kita tadi ini. Karena apa? Seluruh harapan yang kita sandarkan kepada manusia pasti akan hancur. Nggak ada yang bisa memberikan kita harapan yang terbaik, itu tidak ada. Kalau kita sandarkan seluruh harapan kita tadi kepada Allah SWT, insya Allah seluruh harapan tadi pasti digobol oleh Allah SWT. Mungkin dengan perantara waktu-waktu tadi. Kadang doa apa yang kita minta di dunia ini belum dikabulkan sampai sekarang, Allah memilihkan yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Itu pasti. Nah itu tadi. Gimana Mbak Riri? Nah, insya Allah mudah-mudahan diberikan ketenangan nanti kita semua nanti. Amin. Amin, amin. Iya, nah Habib, agar istilahnya kita lebih makin semangat lagi, gimana ibaratnya kita hibur dengan hadrah, musik hadrah Islami. Gimana? Semuanya? Oke? Dipersilahkan kepada buhan pian-pian yang di depan untuk membacakan syair kembali. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Ada yang nyumbang selawat hadroh aja di depan. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Nggih, ke depan Bang Fauzan. Santai aja Bu, Bapak-bapak jangan tegang, boleh minum kopinya silakan, botol. Dipersilahkan. Ntar ya lawan buat Ya Imam Rusli ya sanadi anta ba'dallahi mu'tamadi
عنك سواه حب مولى العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي سيد السادات بالمضري وأهل البدو والحضر صاحب الآيات والسور منبع الأحكام والحكم يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي وبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين وليست ترى مثل طرف الورى بشر خير من فوق ثرى ثرى ظاهر الأخلاق والشيم يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي وبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله مدامودي زمن sekarang bukan tak pandai pengetahuan ilmu dan adab ditinggalkan sehingga diri bagaikan hewan Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi bikulli al-kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah hari ke hari yang dipikirkan kisah cinta dan kasih sayang lupa mati tinggalkan sembahyang sesal diri tak kepala Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulli al-kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah وسلم وبارك عليه وعلى آله خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام صدق الله العظيم.